Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami dan pada kesempatan ini kami akan membahas tentang soal-soal P3K tenaga teknis yaitu kompetensi pedagogik umum karena untuk tesnya sekarang sudah mulai dari tanggal 17 dan sekarang sudah berlangsung. Dan untuk bocoran atau FR P3K teknis kompetensi pedagogik umum, ternyata untuk soal-soal kompetensi teknis itu sebagian besar ya soal-soalnya yaitu tentang kompetensi pedagogik umum. Baik, langsung saja Bapak Ibu dan rekan-rekan semua kita simak beberapa soal yang insya Allah muncul di P3K teknis kompetensi pedagogik umum. Soal nomor 1. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produksi karya, seni rupa, dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi dan tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. Atau E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini yaitu E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan ya. Karena tingkatan kognitifnya adalah mencipta atau C6 ya. Yang berhubungan dengan membuat produk. Jawaban yang tepat yang E. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Atau E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang B ya. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran dedukatif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur,
C. Keterampilan, D. Konsep, atau E. Prinsip. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah D. Konsep. Nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilih strategi pembelajaran yang tepat, yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, atau E. Kontekstual. Jawaban yang tepat adalah E. Kontekstual. Nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks, sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. Alat permainan edukatif, atau A. VE, C. Flip chart, D. Foto, atau E. Gambar. Jawaban yang tepat adalah yang A, dengan menggunakan bagan. Nomor 6. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, atau E. Evaluasi penempatan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang B. Evaluasi sumatif. Nomor 7. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pembelajaran atau materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, atau E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah yang A ya, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Soal nomor 8. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran,
tes hasil belajar dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah yang E ya, identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Lanjut ke soal nomor 9. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih oleh guru adalah A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Konstekstual, D. Inquiry, atau E. Discovery. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah yang B. Project based learning. Soal nomor 10. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan. A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logics matematis. Jawaban yang tepat adalah A. Naturalis. Lanjut nomor 11. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pernyataan terbuka, atau E. Penilaian diri. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah yang A. Penilaian kinerja. Lanjut untuk nomor 12. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, atau E. Penilaian diri. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah C. Penilaian proyek. Baik, mungkin itu saja dulu untuk pembahasan soal-soal kompetensi pedagogik umum. Dan mudah-mudahan kami doakan semua untuk rekan-rekan, Bapak Ibu semua yang akan mengikuti tes CAT P3K bulan ini. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan bisa mencapai passing grade yang sudah ditentukan oleh panitia ya, dan bisa lulus tahun ini menjadi P3K. Terima kasih, jangan lupa subscribe yang sudah nonton, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.